misi dan kripto ke depannya, beliau pasti sudah lebih paham roadmap-nya seperti apa, dan kita akan lihat ya tanggapan Bang Noval ini dengan mengenai token kita, token pulau kita. Ya, saya persilakan Bang Noval untuk hadir mengisi Zoom. Siap, Kang Elvan sudah hadir di Oke, sini. iya, lanjut Bang. Aduh, cerah banget nih malam ini ya. Siap, ini kayak tadi lagi pembahasan soal Bitcoin ya. Saya lagi pakai Bitcoin, baju jaketnya Indodax nih. wis, Ini jaket barunya keren. Indodax. Jadi di Ya, samping kanan ada Indonesia logo banget ya. Indonesia, kiri Indonesia, lambang Bitcoin, belakangnya tulisan Indodax. Gitu di wis, belakang. mantap. Ya, Oke Bang, ya ngobrol-ngobrol aja nih. siap, siap. eh Tentang 12, tentang kripto pada umumnya lah. Ya, teman-teman pengen tahu. Jadi, impress juga. Wah, kemarin dikasih tahu, mau ngisi nih. Wah, Indodax loh yang langsung nih. Mau speech. Thank you Siap banget, ampun, Kang Bang. Elvan. Ayo, silakan. Siap, oke. Ini sebelumnya saya juga sekali lagi terima kasih atas invitation-nya bisa hadir di tengah-tengah teman-teman dari komunitas 12 Zodiac gitu ya. Ini suatu kehormatan untuk saya bisa ada di sini. Terima kasih Kang Elvan dan teman-teman developer lainnya. Ini saya terakhir kali ketemu Kang Dani itu mungkin beberapa minggu lalu ya. Itu masih masih terngiang jelas gitu di kepala saya visi misinya 12 Zodiac ini yang dibawa dengan Kang Dani ya. Saya tahu notabene Kang Dani ini karakternya seperti apa gitu ya. Jadi semoga spiritnya 12 Zodiac dengan Kang Dani ini bisa membuat 12 Zodiac ini to the moon gitu ya. Gitu. Nah, mungkin gini teman-teman sekali lagi perkenalkan saya Muhammad Noval Alvira, saya selaku Vice President dari Business Development di Nodax gitu ya. Kurang lebihnya 12 ini sudah join atau listing di Nodax ini kurang lebih selama setahun gitu ya. Dan ini kalau kita lihat dari nilai transaksi volumenya, saya punya datanya ya. Jadi ini adalah salah satu token lokal gitu ya yang nilai volume atau transaksinya itu cukup menarik gitu, cukup baik. Jadi kenapa saya ada di sini? Sekali lagi karena 12 ini menarik bagi kami keluarga besar Indodax karena sejak 12 listing Indodax harganya cukup stabil dan kami juga dari pihak Indodax akan terus mendukung dan bekerja sama dengan 12 Zodiac khususnya dengan teman-teman developer. Karena sekali lagi 12 Zodiac juga bagian dari Indodax, kami juga sangat berterima kasih kepada 12 Zodiac Kang Elvan karena secara tidak langsung nih 12 Zodiac juga membawa unsur penting Indodax di tengah masa apa namanya kehadiran di tengah-tengah teman-teman komunitas dari 12 Zodiac gitu. Saya rasa juga bukan saya aja yang patut bangga ya dengan hadirnya 12 gitu. Karena 12 Zodiac ini adalah token lokal. Sekali lagi 12 Zodiac adalah token lokal tentunya dalam hal ini yang membuat para developer lain juga akan ikut berlomba-lomba gitu nantinya untuk meningkatkan kreativitasnya dan mengimplementasikannya atau menuangkannya ke dalam suatu mata uang digital. Nah, salah satunya seperti token 12 ini gitu ya. Dan apabila hal tersebut sudah terjadi, menurut saya Kang Elvan dan teman-teman, maka sekali lagi secara tidak langsung juga akan mencerminkan tim developer yang notabene adalah warga negara Indonesia dan untuk itu pastinya akan membuat harum nama baik bangsa kita gitu Kang Elvan. Itulah. Jadi sekali lagi saya ingat banget ya sebelum Bapak Kepala Bapepti yang saat ini menjabat gitu ya, Bapak Didit Nordiatmoko dalam acara Coinfest tahun lalu, Bapak Didit Nordiatmoko mengatakan dengan jelas di hadapan Wakil Menteri Perdagangan bahwa Bapepti dan serta teman-teman exchange yang ada di Indonesia ini ya, saat ini udah terdaftar 33 exchange yang udah dapat license, itu diamanatkan oleh Bapepti untuk dapat melisting secara masif token lokal gitu. Karena sekali lagi yang tadi saya sampaikan, dengan adanya token lokal di kehadiran masyarakat ini di Indonesia, di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini, itu kalau membuat program yang sangat menarik, ya ini dalam hal ini seperti token 12 ya, itu apabila bisa membooming sampai ke global nanti, pastinya akan bangga juga kita semua gitu Kang. Nah khususnya kalau saya dari Indodax ya, bangga lah kalau token 12 ini bisa membooming ya. Wah ini Indodax adalah exchange lokal pertama yang melisted 12 Zodiac gitu. Nah mungkin juga sedikit ya, ini saya bacain data ya. Jadi itu kalau saya cek ya,
kurvanya dari tahun 2021 itu sampai 2023 total transaksi kripto itu menurun, Kang. Menurun. Mungkin ini salah satu faktor dari halving seasonnya Bitcoin gitu ya. Nah, tapi itu nilai transaksinya, tidak dalam nilai investornya. Justru total investor ini bertambah di tahun 2024. Total investor kripto di Indonesia ini meningkat sebanyak 19,18 juta orang, Kang. Nah, sementara total transaksi di Indonesia sepanjang tahun 2024 itu sudah mencapai 43,83 triliun. Nah, ini menurut saya, pastinya saya yakin ya, ini mungkin karena visi dan misi dan program yang dijalankan oleh Kang Dani, Kang Elvan, dan teman-teman developer dari token 12 Zodiac ini bisa membuat atau mendongkrak para investor Indonesia atau masyarakat Indonesia ini lebih melek lagi dengan mata uang digital seperti itu. Mungkin itu Kang Dani Kang Elvan yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini kehadiran saya ini bisa membuat teman-teman di komunitas Top Zodiac makin solid lagi, dan kita tim Indodax, keluarga besar Indodax, siap berkolaborasi untuk meningkatkan literasi dan edukasi serta program-program yang menarik ke depannya bersama token 12 Zodiac. Mungkin sekiranya itu Kang Elvan, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Noval atas tipsnya nih pada malam hari ini buat teman-teman semua, club holder ya, para komunitas rekan-rekan club semua di sini ya. Thank you banget. Jadi visi-misinya udah jelas ya. Kemarin udah sempat ngobrol ya kemarin ya. Jadi memang kita didukung banget nih sama Indodax ya, didukung dari Bapepti juga. Nah, terima kasih Bang Noval untuk kehadiran malam ini dan sudah ngisi di Zoom kita pada malam ini. Oke, ini berikutnya sudah hadir belum ya pembicara tamu kita? Baik, sudah rekan-rekan sudah hadir di tengah-tengah kita ya, pembicara tamu berikutnya ya, dan sudah saya jadikan co-host nih, Bapak Aldison Esa ya, beliau merupakan Kepala Biro Perundang-undangan dan Penindakan dari Bapepti ya. Anda tahu semua rekan-rekan, token-token di Indonesia koin ya yang legal harus berada di naungan Bapepti. Kita sapa, halo Pak Aldison, apa Anda sudah bisa hadir di ruangan Zoom kita? Halo Pak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Aldison, selamat malam, salam kenal. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Selamat malam Pak Aldison. Pak, terima kasih banyak Pak Aldison. Ya. Sudah bisa hadir ngisi di Zoom kita pada malam hari ini. Ya. Selamat ya. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah ya. Baik, rekan-rekan, kita akan dengarkan ya speech dari Pak Aldison. Ya. Beliau selaku Kepala Biro Perundang-undangan dan Penindakan dari Bapepti ya. Terus kali ini malam ini. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya, kita ngobrol bincang-bincang. Terima kasih Mas moderator. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu pada kesempatan malam hari ini. Tadi sudah dikenalkan oleh host ya Bapak Ibu sekalian, nama saya Aldison. Saya saat ini bertugas di Bapepti Bapak Ibu, di Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan. Demikian Bapak Ibu sekalian, itu perkenalan, salam kenal Bapak Ibu sekalian. Ini berapa peserta kita malam ini Mas, yang hadir di Zoom kita ini? 339 dan ongoing nih Pak. Waduh, luar biasa ini dari seluruh Indonesia nih ya? Iya, gabung Pak, betul. Nunggu Bapak lah ini. Tunggu nambah terus sih Pak. Aduh, ya, kita kan terus berusaha on time Pak, jam 9 nih ya.
Udah ditunggu banget nih, luar biasa malam ini, Pak Alison. Kalau Pak Alison masuk ini akan bertumbuh terus ini pertumbuhan. Insya Allah, Iya. insya Allah kalau diundang kita tentunya dengan senang hati menyempatkan untuk hadir Bapak Ibu sekalian, menyapa Bapak Ibu sekalian ini dari seluruh Indonesia nih ya, audiensnya ya, ada dari mana-mana ya. Oh, betul Pak, seluruh Indonesia nih, dari Aceh sampai timur nih, Makassar. Luar hadir. biasa antusiasme kripto di Indonesia ya. Nah, jadi dari Indonesia untuk dunia nanti Pak, tentunya bawa harum ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, Bapak moderator, host atau yang menginisiasi acara ini, terima kasih sekali lagi kami sampaikan atas undangannya Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan banyak berbicara Bapak Ibu sekalian, cuma saya akan menyampaikan sekelumit mengenai industri kripto di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, industri kripto ini sudah lebih dulu hadir tentunya di mancanegara. Sebagaimana kita ketahui ini sudah berkembang luas di mancanegara, akan tetapi di negara kita sendiri ini baru jadi sebuah industri yang legal itu mulai tahun 2018 sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Nah, di dalam Peraturan Menteri Perdagangan itu menyebutkan bahwa kripto bisa dijadikan salah satu subjek kontrak berjangka. Tentunya pengaturan lebih lanjut mengenai industri kripto itu diamanatkan di dalam Peraturan Menteri itu kepada Bapepti. Nah, lahirlah serangkaian peraturan Bapepti yang mengatur mengenai pasar fisik disebutnya Bapak Ibu. Pasar fisik aset kripto di Indonesia. Salah satunya Bapak Ibu, kami perlu sampaikan pada kesempatan ini sekalian juga untuk awareness ya, forum sosialisasi penyampaian kami kepada masyarakat bahwa Bapak Ibu harus hati-hati dalam memilih atau akan melakukan transaksi terhadap aset kripto, karena kita ketahui di dunia ini tentunya ada banyak sekali aset kripto yang sudah diperdagangkan di market luar. Bapak Ibu sekalian, nah untuk di Indonesia itu kita perlu melihat dasar hukumnya kepada, sebentar saya mau izin saya lihat contekan dulu, itu kepada Peraturan Kepala Bapepti nomor 2 yang terakhir itu Perba nomor 2 tahun 2024, di mana di sana menyebutkan atau mencantumkan list atau daftar aset kripto atau token yang legal diperdagangkan di Indonesia. Nah, ini kita sangat berbangga nih, dan kita sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh 12 Zodiac ini, karena Bapak Ibu kami sampaikan pada pertemuan ini bahwa 12 Zodiac berdasarkan perba tersebut sudah masuk ke daftar list token atau aset kripto yang legal untuk diperdagangkan di Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian, jadi tidak perlu khawatir karena ini sudah legal diperdagangkan di Indonesia. Tentunya kita harus hati-hati terhadap jenis aset kripto yang belum legal atau belum jelas statusnya seperti itu. Tapi kalau untuk 12 Zodiac ini berdasarkan Perba 2 tahun 2024 itu sudah masuk ke dalam aset kripto yang legal diperdagangkan di Indonesia. Itu seperti itu Bapak Ibu sekalian secara hukum ya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi terhadap token atau aset kripto dari 12 Zodiac ini Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ini tentunya kami sangat senang sekali ya, ini antusiasme dari Bapak Ibu sekalian dari seluruh Indonesia sudah banyak sekali hadir di sini. Kita tentunya sangat mengharapkan antusiasme dari audiens yang ada pada pertemuan malam ini bisa kita jadikan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan atau pertumbuhan industri kripto di Indonesia. Karena kita jangan sampai ketinggalan nih, kita berinvestasi kepada aset kripto yang luar negeri tapi tidak memberikan dampak bagi masyarakat kita. Tentunya kita mendukung sekali dari Bapepti apa yang dilakukan oleh 12 Zodiac ini sebagai industri anak negeri. Mungkin demikian Pak host yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Alison. Ini juga sudah hadir di Zoom kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak. Atas slide-nya. Ya,
Terima kasih Pak Penampilannya nih. Dison. Selamat apa namanya ini ya? Selamat belajar ya Bapak Ibu. Selamat Belajar Ya, kripto, betul. siap Pak belajar Dison. kripto. Siap. Terima Semoga kasih Pak Dison. sama-sama Bapak Ibu sekalian, Terima sama-sama. kasih, Terima Pak kasih Alison. Pak Dison. Terima kasih. Siap, siap Pak, siap. Terima kasih. Dison. Kami mohon pamit Baik, ya. ya, kita lanjut Ya. lagi. Terima kasih, Pak. Silakan Terima dilanjutkan kasih Bapak Ibu banyak. sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Pak Alison. Sama-sama Bapak. Ya, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi mohon maaf wabarakatuh. kalau ada kata-kata Baik. yang saya sampaikan tidak berkenan. Udah luar biasa, Pak. Thank you, Pak. Udah hadir ya, Pak. Terima kasih Bapak Ibu Ya, sekalian. Saya mohon pamit, siap, Iya, siap. Pak. Ya, Assalamualaikum oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik rekan-rekan. Nggak muat bro. 357 orang. Baik rekan-rekan ya, kita lanjut ya. Semangat ya. Jadi artinya gimana Pak Juni? Mau ada tips juga. Jadi sudah Siap. makin mantap. Oke ya. Teman-teman sudah sama-sama kita saksikan ya dari penjelasan dari Bapak Aldison, terus dari Pak Nopal ya selaku dari Indodak, dan Pak Aldison perwakilan dari Bapeti bagian dari Biro Penindakan. Jadi teman-teman perlu paham. Jadi Pak Aldison ini adalah bagian penindakan terhadap kripto-kripto ilegal yang ada di Indonesia. Nah, jadi ketika Pak Aldison hadir di tengah-tengah kita ya dan menjelaskan bahwa 12 Zodiac sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan, berarti 12 Zodiac resmi dan legal diperdagangkan di Indonesia sendiri. Jadi kita bersyukur ya teman-teman ya, statement ini teman-teman sudah bisa menyaksikan semua ya bahwa kita berada di satu komunitas atau kapal yang tepat ya. Jadi tidak ada kata terlambat dan kita baru lahir teman-teman, ingat ya. 12 Zodiac ini baru lahir ya, baru umur kurang lebih 11 bulan ya, baru mau masuk 1 tahun ya. Bagaimana nanti 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun berikutnya. Jadi intinya pastikan teman-teman kita tetap bersama-sama ya di 12 Zodiac karena ini adalah kapal buat kita semua menuju kesuksesan bersama. Ya teman-teman juga bisa tadi lihat penjelasan dari Bang Noval ya selaku dari presiden di Indodak ya. Jadi bisa dibilang luar biasa ya. Jadi kita sangat didukung teman-teman ya, didukung mulai dari Indodak ya, mulai dari Bapeti. Jadi 12 ini bukan proyek kaleng-kaleng. Nah, itu perlu teman-teman tahu. Di luar sana kok banyak sih yang menawarkan proyek-proyek kripto dan lain sebagainya. Teman-teman perlu paham ya, untuk mendapatkan regulasi dan lain sebagainya itu tidaklah gampang ya, tidaklah gampang, dan itu membutuhkan riset yang panjang yang sampai akhirnya bisa masuk ke dalam daftar list. Jadi teman-teman juga bisa sadar dan melek bahwa kita berada di Indonesia. Apa sih Mas Juni pentingnya regulasi Bapeti sebenarnya di Indonesia? Saya saya jelaskan teman-teman ya. Bukan berarti token yang tidak ada ininya list Bapetinya jelek, bukan. Tapi di sisi lain kita harus sadar bahwa kita berada di negara Indonesia dan kita tinggal di Indonesia. Berarti kita harus mengikuti ya program dan jenis kripto yang sudah teregulasi juga di Indonesia. Seperti itu. Karena kenapa? Setidaknya kita merasa nyaman ya untuk bertransaksi dan lain sebagainya karena sudah masuk dalam daftar list. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi kita bersyukur banget, terima kasih juga Pelpan ini luar biasa ya, antusias teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya, 358 orang ya. Semoga ya penyampaian dari Pak Aldison dan Pak Nopal tadi menjadi penyemangat buat teman-teman bahwa berarti 12 bukan proyek kaleng-kaleng ya. Kalau di luaran sana mereka jual isu, proyek kita bakal list Bapeti, proyek kita begini, proyek kita bakal list Indodak, proyek kita nanti juga masuk Bapeti. Itu belum tentu terjadi teman-teman ya. Kalau masih nanti itu belum tentu terjadi. Jadi kalau teman-teman di sini kita sudah sangat komplit sekali ya untuk regulasinya. Jadi bisa dibilang mari kita sama-sama jaga ya teman-teman, sama-sama jaga ya, karena 12 adalah milik kita bersama. Thank you Pak Elpan.
Thank you Pak Joni. Sangat luar biasa. Jadi Mantap, teman-teman mantap. semua, selain dukungan dari institusi dan Dodak, yang paling penting adalah dukungan kita semua sama-sama supaya PUAP bisa lebih besar lagi sebagai karya anak bangsa untuk dunia. Jadi kita semua harus benar-benar berjuang dan juga sudah didukung oleh Topti, Dodak, harus sama-sama lebih kuat lagi, lebih konkret lagi untuk membuat PUAP lebih baik lagi ke depannya. Gasken. Jadi ini masih banyak yang baru ya. Jadi kita langsung Mantap, masuk mantap. ke sesi sesi 2 aja kali ya. Ya lanjut Pak Elpa, lanjut. Langsung tokenomik ya. 360 peserta nih. Oke, rekan-rekan.